yang nilai rapotnya lebih dari 87,5 itu udah memastikan bahwa teman-teman pasti bisa lolos di PMDP. Itu di Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dede Niptol Hidayat. Nah, di videoku kali ini saya mau berbagi kepada teman-temanku semua mengenai nilai rapot saya yang membuat saya lolos di SIPEN Maru PMDP nilai rapot di Poltekkes Kemenkes, guys. Nah, jadi teman-teman silahkan tonton sampai akhir video ini karena ini bisa menjadi patokan buat teman-teman nanti bahwa teman-teman itu lolos atau tidak di Poltekkes Kemenkes. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol subscribe heula atuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kesehatan, kemudian informasi tentang pendidikan di Poltekkes serta informasi seleksi di Poltekkes. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita bahas sekarang ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk masuk ke Poltekkes itu ada beberapa jalur. Ada ujian mandiri, ujian tulis, kemudian juga ada ujian atau melalui PMDP. Nah, saya di sini akan membahas tentang melalui PMDP yang menggunakan jalur rapot. Dan berapa sih nilai yang pas atau nilai yang tepat untuk kita supaya bisa masuk ke Poltekkes tanpa perlu ujian tulis atau dengan jalur rapot. Kalian kan pasti ingin masuk ke Poltekkes dengan mudah, bukan? Nah, untuk ujian tulis sendiri, ya kalian jangan gusar atau kalian jangan patah semangat karena saya mempunyai soal-soal asli gitu yang diujikan dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dan saya simpan dalam bentuk PDF. Jadi silahkan buat teman-teman yang minat, silahkan hubungi WA saya. Jangan pernah merasa sungkan karena itu juga harganya murah banget teman-teman. Silahkan hubungi WA saya di bawah di deskripsi ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas berapa sih nilai rapot yang pas atau yang menentukan supaya teman-teman bisa masuk PMDP atau masuk Poltekkes dengan jalur rapot, guys. Nah, saya akan review nilai rapot saya yang membawa saya masuk ke Poltekkes dengan jalur rapot. Oke, kita mulai dari semester pertama ya, guys. Jadi untuk semester pertama ini adalah semester-semester yang menurut saya ini harus perlu kalian perhatikan gitu, karena di sana adalah letak start kita untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan nilai kita, khususnya bagi teman-teman yang menargetkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk nilai rapot saya, kita lihat yang jadi patokan itu adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan kalian. Khususnya kalau kesehatan ya pastinya kimia, biologi, kemudian fisika dan lain-lain. Itu kalian harus diperhatikan nilainya. Kalau kita lihat di sini, bisa kalian lihat di gambar, nilai saya gitu dari semester 1 dari nilai biologinya itu kecil-kecil gitu, gak terlalu besar, tapi saya juga bisa lolos di Poltekkes itu tanpa perlu jalur prestasi atau ada piagam penghargaan atau ada portofolio. Saya tidak mempunyai portofolio, tapi saya bisa lolos gitu. Nah, di sini nilai saya biologinya itu semester pertama 85, kemudian fisikanya itu 80, kimianya itu 87. Kemudian kita lanjut ke semester kedua ya, teman-teman. Untuk semester kedua, di mana untuk semester kedua ini saya ada peningkatan. Matematika saya 80, kemudian biologi 89, kemudian fisika 84, dan kimia 88. Di sini juga untuk semester 3 saya juga ada kenaikan di mana matematika 87, biologi 88, kemudian fisika 85, kemudian kimia 89, guys. Nah, jadi setiap semester itu kalian harus ada peningkatan minimal 1 angka, 2 angka. Jangan kalian malah menurun karena itu yang dinilai oleh para penilai di sana gitu. Karena kalau kalian dari semester 1 mulai meningkat nilainya, khususnya mata pelajaran yang notabene untuk dunia kesehatan gitu, guys. Nah, kemudian lanjut juga untuk semester 4 ya. Untuk semester 4 saya juga ada peningkatan biologi 89, fisika 86, kemudian kimia 89, matematika 85, bahasa Inggris saya juga 89 waktu semester 4, guys. Nah, kemudian juga
yang terakhir nih, semester 5 ini semester yang sangat menentukan sekali, karena biasanya guru-guru juga akan memberikan nilai yang lebih gitu di semester 5, karena ini juga yang menentukan kita bisa masuk SNPTN, kemudian PMDP dan lain sebagainya. Di sini untuk semester 5 khususnya bagi saya, bahasa Inggris itu tetap 89, kemudian matematika 93, kalian bisa lihat itu nilainya di gambar ya. Kemudian biologi 90, fisika 87, kimia 91 guys. Nah, kita hitung rata-rata nilai rapot saya. Kalau kita hitung nilai rata-rata rapot saya yaitu 87,5 guys. Jadi ini hasil perhitungan dari semua semester, nilai rata-ratanya kemudian ditambah-tambahkan, kemudian dibagi 5 semester yaitu 87,5. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman nih yang nilai rapotnya lebih dari 87,5 itu udah memastikan bahwa teman-teman pasti bisa lolos di PMDP, itu di Poltekkes Kemenkes. Apalagi kalau teman-teman mempunyai portofolio. Saya juga yang tidak mempunyai portofolio bisa lolos gitu, apalagi teman-teman gitu. Kemudian buat teman-teman yang nilainya 87,5 jangan khawatir, karena kalian juga ada ujian tulis. Kemudian kalau kalian punya portofolio banyak, itu bisa membantu, bahkan yang nilainya lebih tinggi itu bisa kalah gitu kalau kalian punya portofolio meskipun nilai teman-teman kurang gitu. Lalu berapa sih minimalnya? Kalau menurut saya minimal untuk masuk di Poltekkes jalur PMDP yaitu minimalnya kalian harus di atas 80 nilainya, nilai rata-rata rapotnya. Jadi teman-teman usahakan gitu dari sekarang yang masih belajar, harusnya yang semester akhir sekarang, kalian harus lebih semangat belajar dan meraih nilai yang lebih besar gitu, supaya teman-teman mudah dalam masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk membeli soal-soal dalam bentuk PDF, khususnya soal-soal untuk masuk ke Poltekkes, Sipen Maru, Simama, ujian tulis, ini adalah sudah akurat banget gitu prediksinya. Karena kenapa? Karena ini diambil dari soal asli ujian tulis dari tahun 2016 sampai tahun 2019-2020. Jadi teman-teman, ini sangat akan membantu banget buat teman-teman nantinya. Karena kenapa? Karena biasanya di Poltekkes itu soal-soalnya itu tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang diujikan tahun sebelumnya guys. Jadi teman-teman silahkan yang berminat untuk membeli buku soal PDF dalam bentuk PDF, silahkan hubungi nomor WA saya di bawah ini. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, saya Deden Hidayat. Sampai jumpa lagi.